Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian masuk ke kelas biologi. Sebelumnya, Bapak izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak, Bapak Khairul Ramdan, atau bisa anak-anak panggil Pak Ramdan saja ya. Bapak di sini akan mengajar biologi di kelas 10. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, anak-anak wajib mengisi absensi yang sudah Bapak share di GCR. Bapak harap kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dalam materi pertama ini yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Nah, Bapak mau tanya nih, apa sih yang kalian tahu mengenai kata dari biologi ini? Ya, biologi ini berkaitan dengan kesehatan, makhluk hidup, dan lingkungannya. Biologi sendiri berasal dari kata bio dan logos. Bio sendiri yaitu artinya makhluk hidup dan logos itu artinya ilmu. Nah, biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, dan taksonominya. Nah, apa kalian tahu siapa bapak dari biologi ini? Ya, bapak dari biologi ini adalah ilmuwan yang sangat jenius dan juga cerdas, yaitu Bapak Aristoteles. Nah, kali ini akan bahas semua materi dalam ruang lingkup biologi. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik umum mengenai sains. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa yang dikaji ruang lingkup ilmu biologi. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh masalah biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan data yang terdapat dalam gambar setiap tingkat organisasi kehidupan. Coba kalian perhatikan gambar semua ini. Apa yang kalian ketahui mengenai ketiga gambar tersebut? Ya, ketiga gambar tersebut itu sangat erat sekali kaitannya dengan ilmu biologi. Contohnya, pada gambar tumpahan minyak tersebut itu dibahas mengenai suatu ekosistem yang terkena pencemaran. Dan gambar tulang itu menunjukkan tulang yang encok ya seperti ya. Itu sebut saja tulang rapuh, osteoporosis. Itu mengenai struktur dari makhluk hidup. Dan yang gambar ketiga itu mengenai mata yang rabun gara-gara main handphone ataupun membaca di keadaan yang gelap. Itu dibahas mengenai organ-organ pada makhluk hidup. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tingkat organisasi pada kehidupan. Oke, tingkat organisasi kehidupan ini ada banyak sekali ya. Bapak di sini akan menjelaskan satu persatu mengenai tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama yaitu mengenai molekul. Apa sih molekul ini? Nah, molekul ini kajian yang meliputi berbagai jenis biomolekul yang menyusun tubuh seluruh makhluk hidup. Nah, molekul ini biasanya struktur paling kecil dari makhluk hidup. Nah, contohnya seperti molekul atom, molekul elektron,
menggunakan organisasi kehidupan yaitu sel, di mana sel ini adalah kumpulan objek atau materi yang paling sederhana yang hidup dan unit dari penyusun semua makhluk hidup. Sel ini mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup ini memiliki sel terdiri atas sel tunggal ataupun sel ganda. Nah, objek atau persoalan biologi pada tingkatan sel ini biasanya dipelajari dalam cabang ilmu sitologi. Nah, tingkat organisasi kehidupan yang ketiga yaitu ada jaringan. Apa sih jaringan ini? Jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan juga organ. Jaringan merupakan suatu kumpulan sel yang serupa yang bersama-sama menjalankan fungsinya, dan sejumlah jaringan ini ada yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk suatu organ. Nah, jaringan ini sekumpulan sel yang membentuk atau fungsi yang sama. Nah, dalam cabang biologi itu disebut ilmu histologi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada organ. Nah, apa sih organ ini? Organ adalah kelompok jaringan yang menjalankan fungsi yang serupa. Dalam kehidupan hewan dan tumbuhan itu bergantung pada banyak organ yang bekerja sama dalam membentuk sistem organ. Secara umum, jaringan yang menyusun organ dapat digolongkan menjadi parenkim dan juga stroma. Nah, jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fisiologi yang sama untuk membentuk organ. Selanjutnya yaitu ada sistem organ. Sistem organ ini merupakan sekumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Dalam melaksanakan kerja sama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri. Setiap organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada organisme. Organisme adalah segala macam makhluk hidup, kayak seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, jamur, dan lain-lain yang saling terkait satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada populasi. Nah, populasi adalah sekelompok individu dengan karakteristik yang sama atau spesies yang sama, yang hidup di tempat yang sama, memiliki kemampuan reproduksi yang antara sekitar mereka sendiri, itu disebut populasi. Konsep seperti ini banyak sekali digunakan dalam bidang ekologi populasi dan juga genetika. Selanjutnya yaitu komunitas. Nah, komunitas ini adalah suatu kumpulan dari berbagai macam populasi yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu ada ekosistem. Nah, ekosistem ini suatu sistem ekologi yang terbentuk dari alam dan memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Itu disebut ekosistem. Yang terakhir yaitu tingkatannya yaitu adalah bioma. Apa sih bioma ini? Bioma ini lebih besar lagi, yaitu kumpulan ekosistem yang mencakup seluruh wilayah tertentu yang sangat luas, bisa dikatakan suatu daerah, misalnya Pulau Jawa atau Indonesia gitu, disebut bioma.
Selanjutnya, kalian sudah memahami dan Bapak sudah jelaskan mengenai tingkatan organisme kehidupan. Kalian resum penjelasan atau apa yang Bapak jelaskan tadi di buku kalian masing-masing, tidak perlu dikumpulkan karena itu catatan buat kalian belajar di rumah. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi kali ini, ruang lingkup biologi ini? Jika ada yang ditanyakan, nanti kita buka diskusi di kolom komentar saja biar rame ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai tugas dari materi kali ini, yaitu coba kalian amati apa sih masalah yang ada pada tingkat kehidupan di lingkungan kalian di lingkungan kalian sekitar kalian. Coba kalian amati, seperti contohnya pada kasus ikan yang tercemar oleh limbah deterjen masyarakat. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kalian coba jelaskan bagaimana solusinya. Kalian tulis minimal 10 masalah beserta solusinya, kertas folio, lalu kalian kirim ke Google Classroom. Tugas ini dikerjakan secara individu dengan tenggat pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 6 pagi. Baik, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Bapak harap kalian tetap menjalankan prokes dengan sebaik-baiknya dan jaga keluarga kalian dari COVID-19 ini. Tetap semangat untuk belajar dan mengasah diri, kemampuan diri untuk berkembang ke lebih baik. Dalam tingkatan organisasi kehidupan ini, kalian dapat mempelajari ada banyak sekali kehidupan di dunia ini yang kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus bersyukur atas ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari kali ini. Nah, sebelum mengakhiri, Bapak akan menginformasikan untuk pertemuan minggu depan Bapak akan kirim link YouTube seperti ini lagi untuk materi mengenai pantai, dan kalian semua harus mengikuti atau menyimak video tersebut. Sekian, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaiannya atau atas segala perilaku Bapak yang kurang enak di kalian. Semoga anak-anak bisa memaafkan Bapak. Kurang-kurangnya Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.